A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula barang betapa kelakuan duduk di dalam tasawuf itu ya, maka yaitu harus. Tetapi sunat pada tasawuf awal dan tasawuf akhir yang mengiring akan dia sujud sahwi, duduk iftiras seperti duduk antara dua sujud. Itu caranya ya. Di dalam duduk istirahat dan duduk bareng yang masbuk, yaitu yang duduk atas mata kaki kiri dan mendirikan tapak kaki kanan dan menghantarkan sekalian perut jari yang kanan pada tempat sembahyang, padahal berhadaplah sekalian ujungnya kepada kiblat. Dan sunat pada tasawuf akhir yang tiada mengiring akan dia sujud sahwi, duduk tawaruk, yaitu seperti duduk iftiras jua. Tetapi mengeluarkanlah ia akan kakinya yang kiri di bawah kaki yang kanan, dan melekatkanlah ia akan dua ujung tapak, ujung pihak apa itu, akan duduk ujung apa tuh, apa kata itu tuh, kepada tempat sembahyang. Nah, ujung perutnya kepada tempat sembahyang, nggak cocok ya, karena mengikut bagi fi'il Nabi SAW, meriwayatkan dia Bukhari dan yang lainnya. Ini waktu kita duduk, kalau kita ada sujud sahwi, duduknya jangan duduk tahiyat akhir, duduknya macam duduk antara dua sujud untuk mengingatkan kita supaya sujud sahwi. Kita masbuk, jadi peraturan semuanya. Jadi waktu kita kurang satu rakaat lagi kita masbuk, nanti duduk tahiyat akhirnya jangan macam biasa, macam duduk antara dua sujud. Kalau kita duduk macam tasawuf akhir macam biasa, duduk tiras itu, nanti orang salam kita salam juga, tak sujud sahwi ya kan, atau nambah satu rakaat. Jadi dalam kelakuan sholat ini ada peraturan. Duduklah kita macam duduk antara dua sujud. Udah ngerti kan? Kalau kita masbuk, kita menambah satu rakaat atau kita mau sujud sahwi. Supaya jangan lupa ya. Tapi gitu pun kadang-kadang kita ikut peraturan lupa juga ya. Ya kan? Lupa kunut subuh, nanti sujud sahwi lah ya kan? Kan dalam tiga, nanti aku sujud sahwi. Lupa kunut subuh nih. Tapi kita duduk iftiras macam biasa. Salam lah Pak. Nah coba duduk antara sujud. Nah, sujud sahwi lah kita ingat kan. Ngerti kan nih? Jadi ada peraturan-peraturan yang kita ikuti, bukan asal jadi aja ya. Nah, ini gunanya untuk kita sendiri. Semakin kita peduli dengan ibadah yang kita lakukan, maka Allah pun makin peduli sama kita. Itu janji Allah Ta'ala itu. Apabila hambaku hampir kepadaku sejengkal, aku sedepah. Apabila dia berjalan kepadaku, aku berlari mendapatkannya. Cek Allah Ta'ala itu dalam hadis qudsi. Jangan terbalik ya. Sudah selalu kan saya sampaikan, ada orang susah, ada orang cari susah. Kita mau bantu, yang mana kita bantu? Orang susah apa orang cari susah? Orang susah pasti ya. Yang cari susah itu siapa? Orang nggak sholat. Kan cari susah dia itu. Yang punya Allah Ta'ala, dia punya semuanya nih. Aku jauh-jauh sama dia. Kan cari susah kan? Nggak payah agama nih kan? Tapi pahamilah betul-betul. Sikap nggak payah. Apa yang kita mau? Suruh gari telapak kaki ibu, bagus-bagus lah ya kan? Sama ibu. Jangan tahu kakinya ya kan? Kan kias ada gitu ya. Nah, tamsilannya. Rezeki di tapak tangan ibu. Nah, itu jarang Ustaz nyampaikan itu. Kalau rezeki kita di tapak tangan kaki ibu, selalu memberi sama dia. Sama ibu kita masih ada. Udah Heri, kesempatan besar itu. Kalau mau murah rezeki, melesat rezeki kita itu. Nggak pakai bacaan ya. Berarti kalau yang tidak sholat tidak pantas dibantu gitu. Jangan kata saya ya Pak. Tengok dalam kitab fikih,
Saya akan baca. Sekarang kan sedang baca, akan simak. Haram bersedekah. Tengok di kitab Biatul Muhtadi. Di sini berarti jumpa tuh. Haram bersedekah kepada orang yang berbuat maksiat. Udah? Oh, dia nggak sholat kan nggak apa-apa gitu. Kafir nanti apa? Maksiat nggak ada lebih tinggi lagi dari meninggalkan sholat. Itulah maksiat paling tinggi. Kalau bilang bejat sebejat-bejat manusia apa? Ya orang nggak sholat. Keras sekali kejam karena memang itulah dia. Siapa sih manusia paling bejat di dunia ini? Orang nggak sholat, yang meninggalkan sholat. Itu paling bejat. Kita bantu. Dah, munculkan pertanyaan. Nggak mau pertanyaan, saya yang bertanya, saya yang jawab. Kenapa dibilang bejat? Karena itulah salah satu dosa yang dikatakan Nabi, orang nggak sholat itu itulah musuh agama. Itulah yang meruntuhkan agama, ya kan? Begal nggak gitu kok. Pak, saya minta izin, Pak. Terkejut adanya, iya Bu. Iya dengar. Saya minta izin gini, kalau kita meninggal, kita kan tak pernah sholat. Jadi buat pendidikan bayang dapat yang meninggal enggak? Ya insya Allah dapat lagu usaha kita lah yang hidup lagi itu aja lah. Nah, usaha kita gitu ya. Jangan pernah putus asa. Jadi buat juga pendidikan puasa sembahyang. Buatlah, namanya bakti kita sama orang tua apa? Tapi dia tak pernah sholat. Iya biar aja urusan dia dengan Allah Ta'ala. Urusan kita sama Allah Ta'ala pula. Sebagai anak, bakti kita apa sama orang tua? Buatlah. Jadi ini saya mau tanya lagi Pak. Katanya kita nih mengaji kan wajib kan? Nah, Katanya kalau kita tidak mengaji tidak kena undang, katanya ada undangan daripada Allah Ta'ala, betul Pak? iya betul lah. Siapa pula mengundangnya? Katanya Allah Ta'ala tidak mengundang kita kalau kita tidak mengaji. Iya betul. Ada suatu undangan. Nggak ada undangan ke surga, ke neraka yang ada. Ya, apa pula ya? Pak, ya, tak kena undang. Tidak kena undang ya. Allah Ta'ala undang kita kalau kita mengaji. Tak kena undang pada Allah Ta'ala, tak suatu undangan tak ada. Datanya dah itu. Nah, cuman yang bilang ini pula sebulan sekali pula nampaknya. Undangan pun tak sampai-sampai juga lah undangan tuh. Ya. Keluarga Julkarnain ini aja. Rugi lah ya Pak, tak kena undang pada Allah Ta'ala ya. Wah, bukan rugi lagi, entah apa pun namanya lagi udah masuk neraka lah pula. Nanti tempat dua aja sana, neraka sama surga. Kalau ngaji ini nggak pakai bacaan, salam aja sesama orang ngaji ini aja. Apa kata Nabi? Diharamkan masuk neraka. Itu kita salam-salaman ini. Kita tak mengaji Pak. Nah, rugi lah nggak ngaji. Apalagi ngaji tempat julukan, paling enak lah. Kalau ibu kan salam juga dapat pahala, dapat duit lagi ya kan. Kurang macam enak. Itulah dikatakan Nabi, kejar aja akhirat, dunia tuh ngikut. Kalau kita kejar dunia, akhirat nggak ikut. Mama kau tuh Hen? Ya, nah, udah. Kapan datangnya? Nah. Udah Bu. Nah, nanti pulang ngaji salami semua ini ya, anak Julkarnain yang dapat duit lagi, dapat pahala aja. Tak kena undang, jadi orang ngaji tidak lah kena undang. Nah, iyalah. Ngaji Pak, tak kena undang. Sudah. Udahlah dulu ya, panjang kali iklannya ya, lupa nanti. Bermula hikmah pada sunatkan duduk tiras pada sekalian yang tersebut itu tiada tawaruk supaya termudah harkat tubuh kepada berdiri. Mudah kalau mau berdiri pun. Kalau tiras kan kita mau berdiri kan. Paham kan? Kita mau nambah satu rakaat ini. Tapi kita duduk iftiras, akan berdiri kan. Tapi kalau duduk antara sujud kan enak kan. Paham kan? Jadi ada peraturannya. Maka dalam kehidupan kita ini, kalau kita pahami, sholat yang kita kerjakan, jadikan cermin kehidupan kita sehari-hari. Maka kita mau tahu mana yang rukun, mana yang sunat, mana rukun panjang, mana rukun pendek. Nah, itulah kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dari sholat itu aja. Apabila tinggal tahiyat awal, udah nanti sujud sahwi, ya. Nah gitu. Dari sholat itu aja. Udah cukup dah itibarnya.
terus beranjak naik ya, jangan makin turun, naik terus. Kami udah lama sampai. Ini kan lagi disampaikan, makanya ibu ini pas kali ngajain hari, tinggal salam-salam ya anaknya, anak menaannya kan, pas gajian ini. Tadi udah sampaikan, surga di bawah telapak kaki ibu, kalau duit di tapak kanannya, kalau mau murah rezeki tapak kanannya, tempat mau banyak duit, kasihlah. Buktikan coba, cakap nih, bukan main-main, buktikan coba. Apalagi Sandra, ini ada kesempatan kau ngasih 1 juta ibu kau. Nah, ketawa deh. Nggak berani ya? Nggak berani, udah situ-situ aja. Ini kalau hukum takdir ya. Ini iklan dulu Pak Nabi. Kalau berani dia nih, Sandra nih, saya menyampaikan aja. Mak, ini ada rezeki mak. Nah, 1 juta. Kira-kira macam mana mama yang uang 1 juta itu? Anakku betul lah kau ini rupanya ya. Allah tak lihat. Lihat jangan lupa itu, catat malaikat, catat. Saya tidak seumur hidup kau pernah ngasih 1 juta sama mama. Jangan sampai catatin, tak ada, 100.000 PPI, jangan gitu. Rusak. Karena kita ini ibarat orang kuliah. Kalau kalian anggap saya seluruh ya seluruh yang dapat kalian. Canda. Saya enggak. Kita ini ibarat orang kuliah, kita ambil titel nanti akhir. Apa titel kita terakhir? Nah, begitu banyak anakku Sandra itulah ya, yang pernah kasih aku 1 juta. Masuk surga pernah kan ini? Nah, tuh jadi saksi kami semuanya. Berpikir deh, kasih nggak ya kan? Allah pasti ganti. Inilah kita ngaji selama ini, kok takut ya? Kok takut malah? Jadi ada orang dia tak ragu, dibilangnya nggak diam gini, dibilangnya. Tapi Ustaz, dengar, saya jawab nih biar apa kau tuh? Kau saksikan, mama kau udah tua itu. Kalau dikasih uang 1 juta disimpan ya uang itu. Orang tua apalagi rapi kali simpannya. Nggak boleh belanjanya tuh. Teringat aja sama dia anaknya. Mati, ambil balik. Bukan ada jajan beli apa enggak? Iya kan? Kesempatanlah dia memberikan cucu-cucunya, anaknya. Orang ada waktu itu kan? Apa kata cucu nenek itu baik kali lah memang, ya kan? Jadi selama ini nenek itu bukan ada yang dikasihnya. Rahasia ada sampai dari kita sendiri kok. Paham kalian semuanya ya? Kalau nggak kita kasih apa yang dimurahkannya? Aku kasih aja. Mau lebih terbuka lagi, ngasih uang 55.000 baru, bukan uang 100. Berat deh ngasih juga sana kan. Uang 5.000 baru, oh dia cucuku datang, nah sarung 55.000. Enak aja kasih uang 1.000 baru, senang deh tuh ngasihnya tuh. Cucu pun senang ya. Dapat titel lah si nenek dari cucunya, ini nenek tuh baik kali ya. Rajin waktu datang. Empat nenek dulu. Kalau nggak ada, padahal enggak lah, nggak usah lah, nggak ada. Duit awak ini mintanya kan ya. Kau ketawa Sanda ya, jangan bikin lah gitu. Ini udah sampai nih ya, surga di bawah telapak kaki ibu, duit di tangan kanannya. Kalau mau murah rezeki, tangan kanan, kasihlah. Udah Hendra, kalau pakai kali 1 juta, udah 2 juta, gak apa-apa kok. Ya, kok kamu kok ketawa bang? Izin Ustaz, itu sama mertua itu statusnya? Enggak lah, mertua sama ibu kita nggak sama, tapi kata orang ya sama lah, orang tua mama kita juga dua-dua itu kebetulan. Tapi perintah agama beda. Contohnya gini, kalau dua-dua mertua sama mak kandung, untuk perempuan ya beda nih, perempuan laki-laki, anak perempuan, mak kandung sama mertua. Yang penting paham dulu bisa tahu jawabannya. Mak kandung si Daam, mertua si Erna, ya kan, mertua Erna. Atau mak kandung si Erna, merintah dua-dua serentak. Ambilkan piring, yang satu ambilkan air minum. Yang mana dulu kan? Mertua. Untuk perempuan. Kalau laki-laki tetap orang tua kandungnya. Dan apa bedanya? Nah, bedalah hukum itu nggak sama. Kalau orang harus sama itu, sama-sama mertua itu kan orang tua kan? Ya betul memang. Tapi nggak sama kedudukannya. Kalau mertua yang minta, perempuan nih ya, untuk perempuan, dulu kan mertua daripada emaknya sendiri. Apalah hikmahnya? Gara-gara patuhnya ini diampuni Allah Ta'ala dosa mak kandungnya. Sampai melimpah ke sana ya. Jadi sepatu sekarang pun bisa kita dapatkan kok.
Payah nih, kalau bilang sama istri payah nih ya kan. Payah nih, mak kandung aku lah dulu, nah, payah. Tapi kalau ngaji, orang saya nyampaikan bebas aja ke hadis itu. Mana buktinya? Nah, hadisnya sahih itu ya. Seorang perempuan datang orang, assalamualaikum, orang sakit orang tua kau tuh. Oh iya, suamiku nggak di rumah, gitu. Pulang lah, nggak lama datang nih. Itu nampaknya orang tua aku tambah kuat sakitnya itu. Iya, tapi suamiku belum pulang. Datang lagi, udah satu-satu dapat sembako. Iya, macam mana suamiku belum pulang? Sekali lagi nggak datang nih, meninggal orang tua aku udah pergi, meninggal orangnya. Tapi dia nggak pergi juga, udah meninggal pun dia nggak pergi. Akhirnya nampaklah usungan mayat di depan rumahnya. Usungan mayat orang tuanya, orang tua kandungnya. Taunya aja gitu, dengan air mata gitu aja lah ya. Sampai ngadu orang sama Rasul. Ya Rasulullah, yang diceritakan tadi itu. Kata Nabi, gara-gara patuhnya sama suaminya itu, Allah telah menghapuskan dosa orang tuanya itu semua. Payah nyarinya langka nih ya. Nah, aku lihat suami bisa dicari, ini orang tua nggak ada ini kan. Nah, itu kan modal dari setan, modal dari nafsu. Padahal terhapus dosa orang tua aja itu semua. Kalau dia patuh. Ngerti kalau ceritanya nggak? Nah? Kayaknya enggak. Kan kalau ada hari apa? Waktu Nabi ada yang bertanya Nabi, siapa yang dengan siapa Abu Bakar? Ibumu, ibu dia kali kan, baru ayahmu kan. Nah. Ada yang bilang Ustaz, makanya itu menandakan boleh ibu ketiga kan. Udah lebih dari satu kan. Sudah, tiga masih. Pura-pura nggak dengar anak ini. Mau udah saya kau tuh Beb. Ibu, kan ketiga. Enggak, pikirnya saya nggak banyak cerita kayak gitu. Segudang kalian kalau mau. Ini ngaji kita. Pak cerita kayak gitu. Nah, kalau tiri nggak usah lah ya. Hah? Kalau mbak tiri nggak ya? Enggak. Jadi kalau saya kawin lagi kalau mbak tiri tunjang aja. Jangan. Ya, kalau ada latar. Makanya kalau nyari materi kasih syarat, jangan sembarangan. Kalau kamu kawin lagi, nampaknya mau ke sana arahnya dia nih. Kau janji dulu. Mulai songong deh. Ya, makanya dibuat. Kalau Tan Usman dulu memang ditulis ya 9 syarat untuk menjadi istri ya. Kasih sayang terhadap anak, kasih sayang kepada murid-murid, selalu hormat, tidak pernah disuruh mensolat. 9 syaratnya. Ada syaratnya silakan. Jadi buat syarat, kalau kamu nambah lagi buat syarat. Nah, kesempatan kasih bocoran, kesempatan kalau sekarang nih kalau tambah syarat satu lagi, kalau nanti ku poligami mau ya. Jadi nggak payah permintaan kita kan payah menambahnya kan. Betul. Nah bilang duluan. Ini senang kali deh. Syarat yang ke-10 Ustaz. Nah, siap di poligami, nah jadi. Kalau mau ditulis tuh suruh Adit. Itulah itu. Jadi kalau udah jadi seperti itu, datang pun mak tirinya, dia sayang sama anak kau semua, enak lah. Pasti orang sayang juga ya kan. Iya. Tambah satu lagi Ustaz. Beningnya. Kalau ceritanya gitu loh, banyak yang mau, mana? Asbi kasih tau lah bang, kau kenapa? Jadi makanya ngaji kita ini dituntut fardu ain, belajar ilmu fikih, tauhid, tasawuf. Kalau sudah belajar tauhid kita, nggak ada masalah itu lagi Zulkarnain. Kalau memang ada jodoh kau pasti kawin kau. Iya kan? Bisa lari itu tidak. Langkah rezeki betul-betul di tangan Allah Ta'ala. Jadi nggak usah heboh-heboh lah. Macam mati itu nggak usah diminta, pasti datang kok ya. Nah bagus itu aku pikirkan. Ini istri aku udah diambil, mungkin giliran aku lah nih. Gitu kenapa ya kan? Kawin juga aku pikirkan. Ya, ini bukan cerita kisahnya tadi Mabar tuh gitulah dia. Udah duda, dibilang sama anak-anak, kumpul anak, pikiran anaknya tabung ngapain, tabung warisan nggak? Dengar kalian ya, ayah kawinkan. Kenapa? Kalian wajib patuh, kawinkan ayah mau kawin. Alah, udah lah yang nggak usah.
Apa wajib kan kawinkan kok? Tengoklah kitab mana ada. Kalau ayah minta kawinkan, kawinkan. Bingung anak-anaknya. Udahlah kawinkan aja lah. Kawinkan. Malam pertama itulah dia meninggal. Heboh jadinya kan? Orang nggak sanggup lagi. Tentang si Dam suruh kasih yang bening pula, meninggal lah ntar. Nah udah kan, gagal lah udah rencana kau kan. Pertanyaan sekarang, tapi dia gagal. Kalau nggak dia udah maju juga itu. Ditambah si Mujar ketawa serius. Jadi kalau bertanya itu bagus. Itu makanya kita orang bertanya dapat 10. Ada bocor juga. Nih, saya berdasarkan kaji aja. Kalau kata Imam Ghazali gitu ya, wah aku enggak, banyak yang mau tapi aku enggak mau. Mau lah tanda itu. Imam Ghazali bilang. Ya betul. Aku macam mana pun cerai, duda. Yang satu duda, satu janda cerai. Tapi si dari cerita itu ya, aku kalau suruh balik enggak mau aku lah. Cukuplah sekali suruh balik enggak mau lah. Ya itu aja lah. Tanda mau apa enggak itu? Mau, orang baik-baik kita itu aja deh. Duduk tapi tuh rumah ngapa kok nanti lewat atau mantanku biar tahu kau aja. Tapi aku suruh balik enggak mau aku. Tapi tunggunya buka rumahnya. Kapan kau tuh lewat? Nah udah. Nah, pakai syarat ya Zulkarnain ya. Supaya jangan kecewa, kau sendiri jangan kecewa, anak-anak pun jangan kecewa. Nah. Apalagi ibu tiri tadi bisa pula dia melebihi ibu kandung, sayangnya. Gimana itu? Amar rumah tangga kita kan. Nah. Tapi ngalah lah kau pula, sabarlah kita. Semuanya ada percobaannya, ada cobaannya. Nggak ada yang mudah mulus gitu aja. Tiap perjuangan bisa ada pengorbanan. Saking sayangnya sama si Pika, dia mau duduk si Pika aja nggak mau sama kau dah. Ibu sini aja sama Pika tidurnya. Aduh ayah macam mana nggak tahu lah ya kata ya kan. Mbak. Bermula hikmah pada mensunarkan duduk iftiras pada sekalian yang tersebut itu tiada tawaruk supaya termudahlah harkat tubuh kepada berdiri atau sujud. Dan lagi hikmah pada mensunarkan iftiras pada tasawuf awal dan tawaruk pada tasawuf akhir supaya ingat orang yang sembahyang dengan dia pada rakaat yang mana ada di dalam itu supaya tahulah masbuk akan tasawuf orang yang masbuk nih ya, yang mana ia di dalamnya daripada tasawuf imamnya. Dan setengah pada duduk tasawuf itu menghantarkan duduk dua tapak tangannya atas tepi dua lututnya, seperti bahwa dihantarkannya lah akan tangannya kiri atas tepi lututnya yang kiri, sekira-kira bersamaanlah ujung jarinya dengan ujung lututnya gini ya, sama-sama ujung lutut. Jadi jangan gini asal jadi aja, sahnya sah, ujung jari sama ujung lutut sah, sunat dapat ya. Bahwa dihantarkannya lah tangan yang kiri atas tepi lututnya yang kiri, sekira-kira bersamaan ujung jari dengan ujung lututnya. Padahal diunjurkan lah akan dia sekalian jarinya yang kiri itu dan dirapatkannya akan dia supaya menghadaplah sekalian kepada kiblat. Dan dihantarkannya lah tapak tangan yang kanan atas tepi lututnya yang kanan. Padahal menggenggamkanlah ia akan sekalian jarinya melainkan telunjuk, maka dihunjurkannya akan dia. Dan sunat mengangkatkan telunjuk itu tatkala mengata hamzah pada la ilaha illallah ya, serta menjarangkan sedikit supaya tiada keluar ia daripada berbetulan kiblat, karena mengikut bagi fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dikasatnya dengan demikian itu bahwasanya yang disembah itu Esa iya, dan maka dihampunkanlah pada tauhidnya antara itikadnya
dan apanya? Kaulnya dan fi'ilnya ya. Jadi waktu kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah itu diangkat telunjuk ini. Kalau nggak diangkat sah, kalau sah ya. Jadi kan tadi kan gini, kaki tangan kiri sama ujung lutut. Yang ini digenggam gini. Tangan kanan genggam. Jadi sunat waktu asyhadu an la ilaha illallah di situ kita ngangkat. Ya, taruh ibu jari ini di bawah sini gini. Kenapa tangan kanan? Karena ada hubungannya ini dengan jantung. Supaya ucapan kita, perbuatan kita pun ada ya. Hati kita pun mengakui Allah itu esa gitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Paham ini ya? Kenapa? Karena ada urusannya, ada urat sini yang berhubungan dengan jantung. Kalau gitu dipahami ini, kalau ada di antara kita sakit jantung, maka duduk-duduk baca selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina. Kita nggak tahu yang mana ya. Nah, mulai insya Allah jantung kita itu. Nggak dibilang ini. Tahu kalau kaki kiri nggak, makanya coba-coba tukar-tukar. Kalau udah gini diam aja. Tangan kanan, telunjuk tangan kanan, ya. Gatal kali pula sini, kan nggak bisa garuk ini kan. Kemana nih ya? Kalau orang nggak ada ilmu bingung dia nih. Kalau ada ilmu ya udah nggak apa-apa. Selalu aja kan. Kalau nggak ada ilmu, kemana yang mau kupindahkan? Digantikannya tangan kiri kemarin. Nah, nampak sepele, tapi inilah kita ketahui dari cerita kita ini. Kalian tahu nanti orang yang sholat, macam-macam tingkah lakunya kan. Orang nggak berilmu, ada tangannya gini-gini ada. Padahal disunatkan asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang gini ya, makruh hukumnya. Ada pula gini ya. Nah, makanya kalau ada yang kayak gini, jangan tanya orang lain. Si mujar jangan tanya mujar. Mujar barangkali mungkin itu jawabannya. Yang berbuat itu tanya. Selesai dah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, tanya dia. Tidak, ini yang dikosokkan dengan demikian itu. Yang dikosokkan maksudnya apa? Kosot itu nak. Nak itu ya? Nah, nak kita itu. Nak makan, nak sembayang, nak ngaji itu kosot itu nak. Tawaru duduk tawaru tadi lah duduk, bukan duduk iftiras. Duduk antara dua sujud. Duduk tawaru namanya itu. Nah. Dan lambar-lambar kayak nanya Esan ya, masih dekat-dekat gini nggak apa, kalau udah jauh jangan ya. Kalau udah jauh kali nggak usah tanya lagi, payah nanti ya kan. Tukang roti udah jauh dipanggil nggak mau dia balik, tengok dia jangan. Waktu dekat-dekat tuh lah beli ya. Udah. Jadi kalau ada orang kayak gitu, gini tangannya atau gini, tanya dia, dapatlah jawaban kita. Dia ikut-ikutan atau entah apa ilmu yang nggak tahu kita. Karena dia orang salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada. Jadi gitu kan kalau nggak ada ilmu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ini aja gini, yang ini enggak ya. Nah, ya kalau ada ilmu udah berilmu dia berarti kan. Nah salam itu habis ya. Sholat itu diawali dari takbir, disudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai dah sholat. Kenapa dibukanya? Nah, kalau kita tanya dapat jawab. Karena ini doa. Yalah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Itu doanya itu. Ya Allah bukalah pintu surga. Nah. Yang di sini jangan pula buka juga, masuk ke neraka yang mana yang kau mau nih kan ya. Ditutup aja. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup aja ini ya. Nah. Oh kita malas bertanya. Udah bikin yang bertanya. Semuanya ilmunya ada. Kita nggak mau tanya segan awal kan. Dia orang apa pula, orang hebat pula. Ditanya apa ya dia. Apalagi wali kota pula ya kan. Sembahyang sebelah awak. Gini dia. Atau gini-gini tangannya. Nanya segan ya kan. Bikin dia bertanya. Tapi jangan sembahyang, jangan bikin main-main ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Lain pula nih. Siapa-siapa yang dia nanya kan. Ya kau bisa gini, kenapa gua gini, kenapa rupanya? Nah gitu ya. Tapi kalau kita bertanya apa kita jawabannya? Dia aku tengok orang tuh gitu, ikut-ikutan ya berarti. Itu mungkin kalau ada orang buka kanan, buka kiri, sarung itu ikut-ikutan. Kalau yang nggak pakai ilmu nggak, karena ini buka, yang ini tidak, karena ada doanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau udah selesai ya, kan udah selesai sholat kan. Sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam. Nah, datanglah doa itu, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Masukkanlah ke surga. Itu doanya dengan ucapan
perbuatannya pun ada, hatinya pun ngikut, lengkap ya. Nah, itulah untungnya kalau orang yang sholat. Makanya ruginya pula orang nggak sholat. Entah cemana lah, nanti nyesal setengah mati. Makanya kalau saya cerita riwayat kan jangan bercerita itu. Simpan, jadikan amalan untuk bisa kita ajarkan semua orang ya. Maka Nabi Musa pun ditegur Allah Ta'ala itu. Saya ulang lagi ceritanya. Mudah-mudahan duduk ceritanya nih ya. Karena waktu saya cerita itu si akhirnya nggak ada. Nggak apa-apa lah cerita biar dia tahu ya. Seorang anak perempuan menjumpai Nabi Musa. Ya Nabi Allah. Dia nangis sekali lah. Aku berdosa, tolong mohonkanlah kepada Allah Ta'ala. Karena Nabi Musa terkenal dengan dia selalu mengajak ke Tuhan ya. Banyak kali dosaku, ngeri kali dosaku, tolong mengajak ke Tuhan supaya diampuni Allah Ta'ala dosaku. Apa dosa kau? Nangis aja, makin jadi nangis. Cuman aja, kau bisa diam nggak kau? Bilanglah dosa apa? Aku hamil, aku berzina, dari hasil zina itu hamil, lahirlah anak, ku cekek anak itu mati. Ngamuknya bisa dengarin. Pergi kau keluar dari rumah ini. Itu dosa, makanya tolonglah kau menajak Allah Ta'ala supaya diampuni dosaku. Udah heran? Itulah dibilangnya. Aku berzina dan hamil. Dari hamil itu lahirlah anak. Anak itu kecekek, mati. Ngeri kan dosanya kan? Pergi kau kata Nabi Musa. Datanglah Jibril turun nyampe ke sama Musa. Musa, kenapa kau usir? Padahal dosa lebih dari itu ada. Dosa banyak, ngeri kan dosa. Ada lebih dari itu. Apa rupanya? Apa dosa lebih dari itu Jibril? Orang meninggalkan sholat dengan sengaja. Itu dosanya 10.000 kali itu. Nah, napanya orang sepele kan, sasol kan? Itulah dia. Dosa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Tenang pula jiwanya. Ini melanda juga sama orang yang ngaji-ngaji pun enak juga ini. Kapan kena waktu pergi piknik ya? Tamasa, enak aja meninggalkan sholat. Kalau dosa kayak gitu ngerinya ya. Udah, Pak. Sampai Nabi Musa pun, apa ada dosa lebih dari ini lagi? Ya ada lah, itu orang nggak sholat. Maka kata Ustaz Zulkarnain, bukan Zulkarnain ini, yang udah meninggal tuh, manusia paling bejat itulah dia. Kalau orang mencuri, begal jadi apa? Belum bilangkan musuh agama, belum dibilangkan dia menentukan agama. Tapi kalau sholat, itulah musuh agama, itu untuk agama. Maka itulah paling jahat manusia. Udah? Jadi macam kata ibu tadi lah ya, bukan lagi dapat undangan pun nggak nengok deh. Tapi saya ibu kok tidur dah itu. Kalau saya pelan-pelan ngomong entah juga lah kan. Kuat pun tidur, setelah kau udah tua ngaji gitu. Nah, buku tidur kan, nggak diam aja kan, betul tidur betul-betul. Kok payah sih. Nah, tapi kalau kalian begini, nah itu kalian tidur udah wajar aja lah ya. Nah, sholat tuh jangan ditinggalkan. Karena kewajiban kita itu, ya kan? Diajarkanlah anak itu dari kecil. Ini jangan kan yang tua, yang ini tidur semua sama. Ajar. Si Zulkarnain ngaji masih misteri naik belajar lagi ngaji juga nih, buka kedai depan kedai orangnya kan. Yang jualan pun nggak ada perasaan juga ya kan. Cuman orang buka bengkel kamu gimana? Kau diami aja apa? Kau marah ya? Mana? Nggak ada tempat lain lah kau ya. Pinjam kunci pula lagi ya. Cukup lah ya. Nabi bilang tadi sebelum ngaji, kok payah kali orang ngaji Ustaz? Iyalah ngaji, orang setan nggak suka. Inilah kerja kita yang setan paling nggak suka ini, ngaji.
Rasul pernah ditanya iblis juga itu. Mau apa kau kemari kita Nabi? Di depan para sahabat. Kalau nggak suruh Ta'ala ngapa ya kau kemari kita? Nah, iblis lah Pak. Ngapain kau kemari kita Nabi? Kalau nggak suruh Ta'ala nggak akan aku mau kemari. Oh gitu dah. Suruh Ta'ala apa? Suruh nanya. Nah, suruh menjawab pertanyaan kau. Kata iblis tadi. Kata Nabi, oh itu, ya. Siapa orang paling benci? Kau lah nggak usah kau tanya lagi. Gitu. Iblis mana lama-lama dan jamesan. Enggak San, kau cari kemana-mana San. Apa saya bilang tadi? Karena lah gua. Tanya sama Rasul. Nah, lah. Ngapain kau kemari? Kalau nggak suruh altar nggak mungkin kau kemari gitu ya. Oh, suruh apa? Suruh menjawab pertanyaan kau. Tanya bilang siapa orang paling kau benci? Kau lah kan, pernah mikir-mikir lagi. Itu paling kau benci. Jadi kita apa? Orang ngaji nih lah paling benci setan. Mau kemana ngaji? Jadi udah terjawab kan Pak Arabi. Nggak usah heran kalau orang ngaji ini malas. Nah, payah kalian bergeraknya lah. Kalau bisa berhasil lah kita ngaji, pujilah alhamdulillah kurniamu ya Allah bisa aku gaji. Nah gitu. Kalau selalu kita bersyukur bisa ngaji ini, Allah akan tambah dengan berbagai nikmat yang lain. Kalau kita hebat enggak, semata-mata pilih Allah Ta'ala aja. Nah, paham kaji puji Allah Ta'ala. Dengan guru puji Allah Ta'ala. Alhamdulillah kurniamu ya Allah. Bisa paham aku dan tetapkan di hatiku. Macam tadi kan bukan enggak payah sebenarnya. Mungkin si Andra payah deh kan. Tapi kalau ditetapkan minta langsung munajat ke Tuhan. Ya Allah kalau Maha Pemberi rezeki, kasihlah aku 1 juta. Pengen kali aku ngamalkan gaji ini. Payahlah ngasih 1 juta. Nah, ya enak sih, enggak ini ya. Betul. Amalkanlah. Kalau kita duduk di hati kita Allah Maha Kaya, bukan kaya lagi, Maha Kaya. Pengen kali aku ya ngamalkan gaji ini. Tapi berat kali aku ngasih 1 juta, kasihlah aku duit. Kuasa Allah Ta'ala itu. Enggak tahu kita dari mana datangnya. Nah, cuman penyakitnya kita ini kadang-kadang udah datang pun. Nah, terjun payung ke sana. Keperluan banyak pas sekali emang, tapi ya banyak kali keperluan dakwah. Mana nggak ada perlunya kita ini? Ya, nggak dapat lagi. Kalau berani dapat, mesti. Itu Nabi yang bilang ini. Setiap niat kebajikan, niat kita dapat pahala ini, niat aja udah dapat pahala ini. Kalau memerlukan dana, Allah sediakan dananya. Kalau memerlukan waktu, Allah sediakan waktunya. Jangan dihianati. Kalau dihianati kita, habislah kita, payah nih. Malam Sabtu depan aku bawa makanan lah, ini nggak enak lah, penjualannya dia aja nyediakan makanan, itu niat kan? Allah sediakan itu dananya. Sesuaikanlah diri ya. Jadi orang tuh ibu-ibu ini, saya ya paten juga loh dalam hati ya. Orang inisiatif orang itu sendiri. 40 hari si Linda banyak kali makan siapa ngaji nih. Rupanya itu masing-masing gini aja kita satu orang bawa satu makannya, jadi nggak ribet-ribet. Si dah buat kangkung, tumis kangkung ya. Nah kan nggak apa buat tumis kangkung aja deh dah. Ya ini buat goreng ikan, ada yang ini kumpul banyak, heboh makan banyak kali, enak jadinya, kan? Nggak banyak biaya kan? Nanti kita buat lagi, nggak jadi kalau rencana gitu banyak duitnya. Satu macam aja, ya. Yang satu malas masak, ya udah buat semangka aja sebiji, udah. Kalau bersatu enak ya. Betul lah pepatah tuh memang. Kalau kita bersatu enak. Meriah kali kayak makan hari Senin tuh Zulkarnain. Hah? Nah, iyalah. Siapa nangis? Kau nangis? Ya kirimkanlah transpiratoran ya kan. Hebat orang tuh. Nah, makanya istri kau tuh memang ahli surga betul lah. Dengan banyak dalil, dengan banyak bukti ya. Orang tuh semua kalau ditanya, kenapa kalian buat ini? Entahlah, kami merasakan dia hadir aja, nggak merasa meninggal gitu. Nah, jadi suaminya pula merasa sepi, lucu ya kan? Orang tua ibu-ibu tuh, kami nggak merasa dia meninggal, tetap ada. Waktu ngaji merasa kami ada aja dia itu ngaji. Apalagi si Epi, udahlah.
Sampai mana tadi? Dan hikmah pada menentukan tunjuk dengan demikian itu karena bahwasanya baginya berhubung yang dengan urat hati. Ada yang jawabannya kan? Ada berhubungan dengan urat hati. Waktu asyhadu an la ilaha illallah. Maka adalah mengangkatkannya itu sebab bagi menghadirkan hati, dan makruh mengangkatkan telunjuk kiri. Telunjuk kiri makruh ya. Malah kali kanan kiri pula bikin ya. Sah sebenarnya sah, tapi makruh. Dan jika tiada ada baginya telunjuk, kalau telunjuk kanan sekalipun, walaupun telunjuk kanan enggak ada, putus tangannya kan. Tangan kiri makruh. Karena menghampirkan sekalian jari tangan kiri itu sunat, dan mengangkatkan telunjuknya itu meluputkan hal demikian itu. Dan hendaklah dikekalkannya mengangkatkan telunjuk itu hingga berdirilah ia atau memberi salam sampai sana ya. Walaupun bacaan kita sudah selesai, telunjuk tetap aja gitu sampai salam. Kalau jadi makmum, kalau udah baca udah siap, jadi gini kan gini aja tetap. Tapi imam selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baru tunjukkan gitu ya. Nah gitu ya, sunat itu ya. Tetapkanlah di hati. Barulah sesuai doa kita itu, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saudara ilaha illallah. Udah selesai, Allahumma shalli ala Muhammad, udah habis. Tapi tangan gini juga tetap. Supaya tetap di hati itu ya. Karena kunci di situ memang. Pelan-pelan kita ngaji satu-satu kita pahami. Kalau kita tetap ingat senantiasa kepada Allah Ta'ala, kan mudah semuanya urusan kan. Mana ada yang payah. Makanya saya akan bilang doa kita itu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadikanlah aku tetap ingat kepadamu tentang apapun kejadiannya itu ya. Apapun yang kita hadapi, tetap ingat kepada Allah Ta'ala yang Maha Kuasa, yang Maha Kaya, yang Maha Mengetahui. Semuanya lah yang Maha sama Allah Ta'ala. Dah. Itu makanya hendaklah dikekalkannya mengangkatkan telunjuk itu hingga berdiri atau memberi salam. Dan jangan digerak-gerakkannya telunjuk tadi. Nah, ya. Jangan gerak-gerakkannya. Jadi kalau orang Batak, aku pun kata aku tengoklah Sabilan halaman 220 bilang. Tak boleh gerak-gerakkan. Ada, maka jika digerakkannya kan dia, maka itu makruh juga. Dan tiada batal dengan dia sembayangnya. Batal, oh tidak. Tapi kalau digerakkan gini, tadi gini kan, nggak batal. Tapi kalau ini ikut gini, batal. Ini ikut berat, kalau jarinya nggak berat ya. Maka kalau gatal kali kita, kalau menggaruk pun gatal kali, ini pegang kemari, terjadi gini aja nih. Mau berapa kali pun nggak batal ini. Tapi kalau gini batal. 1, 2, 3 batal. Paham ya? Jadi kalau kita gini kan, nggak batal. Tapi kalau ini ikut bergeser, batal sembahyang. Udah. Sepilih aja sedikit aja nih. Kalau nggak ngaji nggak tahu memang ini. Pertama makruh ya, ngapain gini kan? Kalau ini nggak saya tanya ini. Tapi kalau yang di sini saya tanya dia sembahyang. Entah gini, kenapa kok salah kok gini? Oh biar tasdik di hati. Itu saya lagi nulis. Yang saya ucapkan saya tulis asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Iya enggak gitu tulisannya, tangan kau lah saya bilang. Kalau gini kan bulat-bulat aja kan. Kalau misalnya nulis pun ya asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna. Sampai sini lah turun tangan kau. Diam biasa. Nah kan jawabannya pasti kan jauh lah. Tadi kata dia gini tuh kan nulis. Apa yang diucapkan tuliskan ya asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Enggak betul kau tulisan kau itu. Kalau gini bulat berarti. Kalau memang nulis alif sini ya asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, gitulah terus sini tangan kau udah ya kan, jumpa kemari ya salam lah kau ya kan. Udah ya. Kau mesti ilmu ini mesti lengket, apa dikuasai kan, lengket dikuasai, sehingga kalau orang tanya langsung kau jawab. Biar ustadz sekalipun, biarpun titel muka belakang jawab aja. Kalian ini sadar atau tidak sadar ilmu kalian udah tinggi-tinggi kali semuanya nih. Mana buktinya kalau orang bertanya sama kalian, terkejut orang nanya. Itu yang jalan donat itu kutanya, terkejut ya. Kan jalan donat di bahasa yang keluar dari mulut kau itu, mereka di mana ngaji itu kan. Pasti gitu. Nggak percaya buktikan lah.
Biar ustaz-ustaz yang sunggal di masjid itu tanyalah. Ya kan, sekarang udah takut orang Temanggung kan. Syairan dari syairan. Nggak pernah itu jadi imam kalau ada dia. Nah, kenapa? Ada syairan ya. Kalau Ustaz Hasan dah lama bareng Ustaz dia itu. Ustaz Hasanuddin ya kan. Tambah orang haji lagi. Oh, Pak Haji ya kan. Tidak batal sebenarnya, tapi kalau anggota beratnya bergerak batal ya. Kalau ini aja terus juga nggak batal. Makanya kalau kita gatal kali pun yang memang tak kenapa lah ya. Kalau sholat, waktu sholat ada aja yang gatal ya. Setannya kerja itu tak tertahan, kadang mesti digaruk. Jadi kalau misalnya gatal kan ini nggak batal. Jangan ikut gini ya, kalau ini batal. Ngerti soy? Biar di sini pun gini, nggak batal nih. Ini anggota ringan namanya. Kalau bisa nggak usah digaruk, biar aja gitu. Tahan kan kenapa? Masa gatal gitu nggak bisa ditahan. Kalau itu aja pun nggak bisa kita tahan, apalagi yang lain nanti. Nah gitulah ya. Bermula yang terabdal, digenggamkannya akan ibu tangannya pada lambung telunjuknya, seperti bahwa dihantarkan akan dia di bawah telunjuknya. Bermula yang terabdal, digenggamkannya akan ibu tangannya, ya, gini tadi, ibu tangannya di bawah gini ya, gini, di bawah gini, tangannya gini, genggamkan gini, ya, pada lambung telunjuknya, lambung telunjuk inilah, telunjuk ini ya, gak usah diangkat dulu gini, ngangkatnya kapan? Waktu asyhadu alla ilaha illallah, bukan gini, jadi lambungnya kan tengah-tengah nih kan lambungnya, ini tuh bengkok aja dulu, nanti waktu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah baru diangkat. Nah, gitu. Sampai salam. Atau digenggamkannya akan dia di atas telunjuknya, tengah, atau dipertemukannya ujung telunjuknya dengan ujung ibu tangannya, atau dihantarkannya ujung telunjuknya pada antara dua ruas ibu tangannya. Hasilah baginya asal sunat, tetapi terabdal yaitu barang yang telah tersebut itu. Nah, apa yang yang tersebut itu ya, itulah paling abdalnya. Ikuti apa dalam kitabnya gitu. Sudah Pak Nabi? Ikuti tunjuk tadi nih gitu ya. Yang terabdal itulah ikuti petunjuk itu gitu. Yang telah tersebut itu. Yang pertama tadi Nah, yang pertama. Yang pertama kan dia bilang yang terabdal digenggamkannya akan ibu tangannya kan. Yang terabdal dia bilang. Bermula yang terabdal digenggamkannya akan ibu tangannya. Ini ya. Sudah? Pada lambung telunjuknya. Lambung telunjuknya. Seperti bahwa dihantarkannya akan dia di bawah telunjuknya atau atas tepi telunjuknya. Kena mengikut bagi PM Nabi SAW gitu Nabi. Nah. Jadi kalau kita ikut ingat yang dilakukan Nabi dapat pahala lagi double ya. Maka kalau kita mandi pun gitu, cuci kaki dulu, siram dari lutut kemari, dan siram lutut jangan, siram kaki dulu. Kira-kira 20 detik, baru mandi. Udah berjalan 10 detik, baru siram dari kepala. Ada peraturannya mandi, juga jadi aja. Biar kaki dulu, serah-serah, nah udah lutut siram. Terapi air ya. Nah, nanti kau tanya sama si Buya itu, betul apa enggak tuh? Nah, baru muka. Udah, baru kepala. Kapan ngejakannya? Mau subuh, beng subuh. Kalau nggak kalian lakukan rugilah. Udah sampai ya, mau subuh tuh mandilah usahakan. Banyak kali hikmahnya itu ya. Nah, bermula ya, bisa kita deh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma warzuqna fahma.
Allahumma razuqna ilma warazukna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna arhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rasulullah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.